Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Satif Fakatin Hidayat, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Kaila Anissa Absala, nomor absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan tugas agama tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi ketiga yang disebut dalam Al-Quran dari 25 nabi. Nabi Nuh keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Menurut pendapat sejarawan dan diyakini oleh mereka bahwa Nabi Nuh lahir di antara kota Nahrawain dan Kufah. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah dan memiliki 4 orang putra, yaitu Kan'an, Yafid, Syam, dan Ham. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus ke atas bumi ini, sedangkan Nabi Adam dan Idris yang diutus sebelumnya hanyalah bertaraf nabi saja, bukan sebagai Rasul karena mereka tidak memiliki umat atau kaum. Ketika Nabi Nuh sudah menginjak usia 480 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril ke Nabi Nuh untuk menyampaikan risalah kepada Nabi Nuh. Malaikat Jibril menemui Nabi Nuh dengan wujud seorang laki-laki yang berwajah sangat tampan. Nabi Nuh bertanya, "Siapa engkau, wahai laki-laki tampan?" "Saya malaikat Jibril," jawabnya. "Saya diutus Allah untuk menemui engkau, wahai Nuh, dengan membawa risalah dan memberimu tugas sekaligus mengangkat engkau sebagai nabi. Engkau diutus untuk menyebarkan risalah tauhid, yaitu mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Perintah ini diabadikan dalam Quran surat An-Nuh ayat 1. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan selama lebih dari 900 tahun berdakwah kepada 3 generasi dari kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapatkan pengikut sebanyak 70 orang dan 8 anggota keluarganya. Dakwah Nabi Nuh kepada umatnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, namun kaumnya juga tak mau menerima kehadirannya sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ia memohon kepada Allah agar kaumnya yang suka membangkang itu diberikan pelajaran agar mereka mau menyembah Allah. Doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diperintahkan untuk membuat sebuah kapal sebagai persiapan bila siksa Allah telah datang berupa banjir. Di dalam kapal tersebut nantinya juga akan disertakan pula sebagai spesies binatang secara berpasangan-pasangan. Bersama para pengikutnya, Nabi Nuh mengumpulkan paku dan menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun. Bahtera Nuh dianggap merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh banyak yang mencemoohnya karena pembuatan perahu dilakukan di atas bukit. Umumnya pembuatan perahu dilakukan daerah yang dekat dengan air. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapalnya itu. Tidak berapa lama, langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan pun turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan turun selebat itu. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Nuh pun berkata, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, "Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Hud ayat 41. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat salah seorang putranya yaitu Kan'an sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkan bahtera Nabi Nuh sebagai salah satu dari tanda kebesarannya dan agar orang-orang yang datang setelahnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nuh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 15-16. Menurut Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 44, bahtera Nuh telah mendarat di Bukit Judi dan banyak perbedaan pendapat tentang Bukit Judi tersebut, baik dari para ulama maupun temuan arkeolog. Ada pendapat yang menunjukkan suatu gunung di wilayah Kurdi atau tepatnya di bagian selatan Armenia. Ada pendapat lain dari Yad Archaeological Research, bukit tersebut terletak di wilayah Turkistan, iklim Bhutan, timur laut
pulau yang oleh orang-orang Arab disebut sebagai Jazirah Ibnu Umar. Tafsir Al-Misbah. Perlu diketahui bahwa banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam tidaklah terjadi di seluruh muka bumi, melainkan pada wilayah yang terdapat kaum Nabi Nuh alaihissalam saja, seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Surat Al-Qasas ayat 59.